Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek dan interupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun, pengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanya keheningan yang mencekam dan lama di auditorium tersebut. Dalam kesempatan lain, seorang yang digelari mendapat gelar Sir dari Raja Inggris, George Bernard Shaw, itu mengatakan bahwa Muhammad adalah manusia teragung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Kenapa mereka menempatkan Rasulullah sebagai manusia teragung dan mulia? Karena melihat kelakuannya, akhlaknya. Yang kata Siti Aisyah, akhlaknya Al-Quran. Islam itu sejak Nabi Adam, dan muslimin itu diartikan dengan orang yang berserah diri kepada Allah. Kemarin ada pertanyaan menarik memang, Zabur, Taurat, Injil itu seperti apa? Pada saat itu teknologi kertas, teknologi cetak belum ada. Makanya Zabur, Taurat, Injil yang asli tidak akan mungkin ditemukan. Dengan izin Allah dulunya, Zabur, Taurat, dan Injil itu ada dalam hafalan orang-orang itu. Dan pencetakan Al-Quran pun kalau kita lihat dalam sejarah itu dilaksanakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena pada saat itu teknologi kertas sudah ada, teknologi cetak sudah ada. Sebelumnya tidak ada. Adanya cuma di kulit-kulit binatang, di kulit-kulit kayu, mungkin di dinding-dinding. Makanya setelah perang Uhud, Abu Bakar As-Siddiq sangat khawatir karena pada saat itu banyak sekali hafiz-hafiz yang wafat. Dan Umar mengatakan, kenapa tak kita kumpulkan saja Al-Quran itu? Saat itu Abu Bakar menolak, karena beliau mengatakan, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi Umar bin Khattab tetap khawatir kalau tidak dibukukan, bagaimana dengan umat akhir zaman nanti? Dibentuklah tim yang saya ketahui ketuanya Zaid bin Harithah. Tapi pencetakan Al-Quran baru terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya mushaf Al-Quran yang kita baca itu disebut dengan mushaf Utsmani. Sebelumnya tidak ada tanda baca. Sebelumnya tidak ada juz-juzan. Kapan juz-juz itu ditentukan? Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa beliau membagi Al-Quran untuk menjadi 30 juz? Karena beliau menginginkan, berharap umat Islam ini paling tidak 1 hari itu mengkhatamkan 1 juz, dan dalam waktu 1 bulan mengkhatamkan 30 juz. Nah ibu sekalian, ini beberapa hal yang juga disampaikan oleh Pak Beni dalam kajian hari Jumat, bahwa yang disampaikan oleh anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, itu disebutkan di situ ketika Habil akan diancam oleh Qabil, dia mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang takwa. Apa itu takwa? Itulah esensi dari Al-Quran. Inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Dan orang yang takwa itulah orang yang mengimplementasikan Al-Quran secara kafah.
Ini ada petikan sedikit lagi video klip yang disampaikan oleh Ustadz Khaifal Hasan yang menyatakan bahwa Islam itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Ali Imran 85, Ali Imran 86, Ali Imran 94. Semua cerita soal itu. Oke, kita tutup Qurannya. Sekarang kita bongkar sejarahnya. There is a question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they're doing that. Dan yang ngomong itu Profesor Yahudi. Dia mengatakan bahwa agama itu sejak awal adalah Islam. Makanya kita lihat Nabi Ibrahim sudah sholat, Nabi Musa sudah sholat. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri, surat Toha ayat 14. Nabi Isa juga sholat, tapi mungkin ritual sholatnya berbeda dengan yang diterima kewajiban sholat 5 waktu oleh Rasulullah SAW. Nah, ibu bapak sekalian, lantas bagaimana cara kita mengamalkan kerinduan pada Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari? Tidak cukup cuma mengatakan bahwa aku cinta engkau ya Rasul, tidak. Kata Al-Quran, kalau kita cinta kepada Rasulullah dikatakan wa atiullah war rasul lalakum turhamun. Taatlah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Di ayat lain yang dikatakan barang siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia mentaati Allah. Jadi memang aktivitas kita sehari-hari harus mengacu kepada Rasulullah SAW. Mulai dari kita bangun pagi sampai tidur kembali. Contoh-contoh kecil saja menjelang tidur, Rasulullah mengajarkan kepada istrinya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Pada waktu ditanya oleh istrinya bahwa paling tidak membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sudah mengkhatamkan Al-Quran. Melaksanakan tawaf sebelum tidur dikatakan bagaimana caranya? Ya dibaca seperti pada saat kita tawaf di tanah suci, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dan seterusnya. Dan menjelang tidur, marilah kita hantarkan diri kita ini dalam kondisi selalu kontak kepada Allah, sebagaimana yang mungkin kalau bapak dan ibu pernah ikut ruqyah gitu ya. Bacalah Al-Fatihah, bacalah 3 ayat terakhir Al-Baqarah, bacalah ayat kursi, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, dan menjelang tidur kita disunahkan untuk berdoa Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Paling tidak seperti itu. Dan Rasul mengajarkan kita dalam sehari semalam itu sebetulnya usahakan selalu berzikir kepada Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Makanya umat Islam di Indonesia, maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa rahmat Allah belum turun di sini? Kelihatannya kita masih melihat zikir itu aktivitas yang sifatnya ritual. Padahal zikir kepada Allah itu dikatakan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang menjadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat, jadi apapun posisinya, kalau dia berzikir pada Allah, dia tidak akan mungkin melakukan kecurangan. Dan dia sadar bahwa seluruhnya anggota tubuh nanti akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Nah, berikutnya kecintaan kepada Rasulullah implementasikanlah dengan mengikuti langkah Rasul. Rasul mengisyaratkan kita harus menyampaikan risalah Al-Quran dan Sunnah itu. Karena setelah Haji Wada dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah telah disempurnakan untukmu
Dinul Islam itu agamamu dan dicukupkan nikmatku kata Allah, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Di surah Al-Imran ayat 19 Allah juga menegaskan inna dina indallahil Islam. Dan Rasul berpesan, taraktu fikum amrayni man tamasakum bihima lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Pegang dua hal dari aku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah.